nama saya Breni Manuel dari kelompok 4, NRP 50312011153. Nama saya Namoria Haryanto dari kelompok 4 NRP 50312012222. Saya Rian Ibawan, NRP 50312011194 dari kelompok 4. Saya Akil Bilqis Tamiasti, NRP 50312011023 dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Firmansyah Prayogi dari kelompok 4, NRP 5031201014. Nama saya Nurani Zazara dengan NRP 50312011159. Nama saya Sri Wilujeng Rahmawati, NRP 5031201024. Nama saya Hanif Amalan, kelompok 4, NRP 50312011022. Nama saya Fauzia Zaitunisa, NRP 503-120-1021. Redenominasi rupiah merupakan penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Tujuan dari diadakannya redenominasi tersebut yaitu yang pertama, menciptakan efisiensi berupa percepatan waktu transaksi, mengurangi risiko human error, dan juga efisiensi harga barang ataupun jasa. Yang kedua, menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi, dan juga pelaporan APBN. Di lingkungan masyarakat kita masih banyak yang salah kaprah dengan redenominasi dan juga centering. Padahal kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Perbedaan yang pertama yaitu redenominasi itu sendiri seperti yang telah saya sampaikan merupakan penyederhanaan nilai mata uang rupiah. Misalnya Rp1.000 menjadi Rp1. Contoh konkretnya deh, misalnya saya membeli permen dengan harga Rp1.000, kemudian dilakukan redenominasi. Jadi saya masih bisa membeli permen tersebut dengan harga Rp1. Kemudian centering itu sendiri pemotongan nilai uang tersebut. Contohnya Rp50.000 menjadi Rp25.000. Biasanya centering ini sampai mencapai separuh dari nilai awalnya. Contoh konkretnya, saya membeli daging ayam sebanyak 3 kg dengan harga Rp50.000. Kemudian setelah dilakukan centering, saya hanya bisa membeli daging ayam sebanyak 1,5 kg karena uang Rp50.000 tadi sudah di-centering menjadi Rp25.000, sehingga saya hanya mendapat setengah dari harga awal. Perbedaan yang kedua yaitu biasanya redenominasi ini dilakukan ketika perekonomian sedang baik dan stabil, sedangkan centering itu sendiri dilakukan ketika suatu negara sedang mengalami gejolak perekonomian seperti halnya hiperinflasi. Ya, baik. Sekarang saya akan memaparkan opini saya mengenai redenominasi rupiah. Jadi menurut saya menyederhanakan nominal rupiah itu akan membuat ekonomi Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Sebab para ahli pun juga sudah memaparkan bahwa dengan menyederhanakan nominal rupiah akan membuat ekonomi Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, rencana redenominasi rupiah ini akan dilakukan secara penuh pada tahun 2022 dan untuk masa sosialisasinya akan dilakukan secara bertahap. Nah, pada saat masa sosialisasi ini berlangsung akan digunakan dua jenis mata uang, yaitu mata uang rupiah yang lama dan yang baru. Jadi selama masa transisi masyarakat dapat menggunakan uang untuk membeli barang dengan menggunakan mata uang rupiah yang lama dan yang baru. Hal ini tentu saja menurut saya akan membuat masyarakat menggunakan uangnya lebih fleksibel dan sangat membantu masyarakat. Baik, terkait redenominasi rupiah di Indonesia,
Saya setuju dengan adanya hal tersebut karena dengan pengurangan nominal rupiah dapat meningkatkan kredibilitas rupiah baik di mata orang Indonesia maupun di mata orang asing. Dan dengan meningkatnya kredibilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi-investasi di Indonesia. Dan dengan peningkatan investasi di Indonesia secara tidak langsung mampu meningkatkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap nilai tukar mata uang asing. Dan tentu saja hal ini harus dilakukan saat perekonomian Indonesia sudah stabil. Saya setuju dengan adanya redenominasi rupiah membuat perhitungan lebih sederhana. Mengapa demikian? Karena sejatinya redenominasi mata rupiah itu hanya menyederhanakan angka pada uang rupiah saja tanpa merubah nilai tukarnya. Contohnya saja uang 10.000 setelah diredenominasikan menjadi 10 tanpa merubah nilai tukar awal menjadi lebih sederhana dan membuat orang tidak pusing dengan nilai pecahan yang terlalu besar. Menurut saya seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang pro diadakannya redenomisasi rupiah. Usulan Bank Indonesia melakukan redenomisasi rupiah bertujuan menciptakan efisiensi mengingat jumlah transaksi rupiah hingga saat ini diakuinya sudah sangat besar. Karena sekarang uang rupiah itu transaksinya sudah dalam jumlah yang besar dan ini tentunya akan membuat ekonomi kita kurang efisien, membuat pencetakan jadi mahal, membuat sistem akuntansi kurang efisien, tegas Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo. Redenomisasi itu sebenarnya sesuatu yang sederhana, tapi masalahnya ada pada pola pikir dan psikologi massa, sehingga butuh waktu untuk mewujudkannya, kata Deputi Direktur Departemen Komunikasi BI Andi Wiana. Menurutnya, berdasarkan pengalaman negara-negara lain, butuh waktu 5-12 tahun untuk melakukan redenomisasi. Nilai uang sebenarnya tidak berubah, hanya penyebutannya yang berubah. Ini perlu hati-hati, apalagi Indonesia terdiri atas 17.000 pulau, kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Swara. Beliau mengatakan saat ini diterapkan di Belanda, sempat kisruh di Polandia juga. Siapa yang tidak menerapkannya akan dipenjara karena dinilai telah melanggar hukum. Redenominasi rupiah bakal memakan biaya yang tidak sedikit. Biaya-biaya itu dilakukan untuk sosialisasi kepada para masyarakat, terutama pada para pedagang, pelaku bisnis, bahkan penduduk di daerah-daerah terpencil. Gak hanya itu, biaya untuk pengawasan keuangan dilakukan secara ketat dan memerlukan biaya yang sangat besar terlebih pada masa awal redenominasi rupiah diberlakukan. Ada yang paling utama yaitu biaya pencetakan uang secara besar-besaran. Itu sudah jelas bahwa setelah redenominasi rupiah diberlakukan harus melakukan pencetakan uang baru yang telah diredenominasi dan harus disebarluaskan kepada seluruh elemen masyarakat, yang dimana memerlukan biaya yang sangat amat besar. Terlebih buruknya lagi, ujung-ujungnya semua biaya itu dapat berpengaruh kepada tingkat inflasi di Indonesia. Menurut saya, redenominasi rupiah ini sangat berdampak besar bagi kehidupan sehari-hari, yaitu dalam pembelian bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dampak yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat adalah harga-harga menjadi naik karena kecenderungan pembulatan nominal. Sebagai contoh, masyarakat biasa membeli 1 ekor ayam dengan harga 39.000. Tetapi karena adanya redenominasi ini, harga ayam tersebut menjadi Rp39 per ekor. Dari pengalaman berbagai negara yang telah melakukan redenominasi ini, banyak penjual yang merasa sulit atau merasa repot untuk menyiapkan kembalian dalam jumlah kecil. Akhirnya, banyak dari penjual ini membulatkan nominal tersebut ke atas. Sebagai contoh, yang awalnya ayam tersebut Rp39 per ekor dibulatkan menjadi Rp40 per ekor. Dan hal ini sangat berdampak besar bagi psikologis masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Begitu.
tersebut, redominasi juga mengganggu aspek psikologis masyarakat. Hal itu bisa menyebabkan daya beli masyarakat yang turun. Kenapa daya beli masyarakat turun? Bisa jadi masyarakat kurang menerima informasi dari redominasi tersebut, dan hal itu bisa menyebabkan para penjual menaikkan harga barang di pasaran. Misalnya saja gula yang dijual sebelumnya berharga Rp7.000, karena redominasi dijual menjadi Rp7. Hal itu menyebabkan daya beli masyarakat turun, dan akhirnya para penjual pun menjual dengan harga tinggi, yaitu Rp8. Saya akan memaparkan opini saya terhadap adanya redenominasi rupiah di Indonesia. Saya berpendapat saya tidak setuju adanya redenominasi rupiah di Indonesia karena pastinya banyak kalangan masyarakat yang berpikiran bahwa nilai uang tersebut juga akan berkurang. Contohnya penjual makanan ringan itu biasanya kan harganya 10.000. Nah, setelah adanya redenominasi rupiah kan harganya jadi 10. Pastinya penjual tersebut tuh berpikiran bahwa kok berkurang nilainya itu. Dapat disimpulkan, kebijakan redenominasi rupiah hanya menguntungkan dan memudahkan bagi pemerintah dan orang-orang kaya dalam melakukan pencatatan sistem akuntansinya. Namun, membuat kebanyakan masyarakat menjadi kesulitan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Sangat banyak orang yang merasa disusahkan dalam masalah ini. Banyak orang yang merasa resah dalam masalah tersebut. Banyak yang ketakutan kalau semua masalah tersebut terjadi. Sehingga, sebaiknya Bank Indonesia dan pemerintah harus mempertimbangkan efek-efek psikologis dan sosial dari redenominasi ini, daripada hanya mengumbar-ngumbar isu penyederhanaan yang mungkin hanya menguntungkan beberapa pihak saja, tapi sangat menyulitkan bagi masyarakat yang kurang mengerti tentang semua ini.